سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan, kesehatan, terutama nikmat-nikmatnya, nikmat iman dan Islam, yang mana kita telah selesai melaksanakan sholat isya berjemaah. Kemudian nantinya akan kita lanjut dengan sholat tarawih beserta witir. Baik, di sini malam yang ke-21. Jadi di sini saya membacakan infak Ramadan malam ke-20 berjumlah 250.000, 350.000, dan saldo akhir 3.056.000. Baik, di sini sebagai imam tarawih dan penceramah pada malam hari ini Al-Ustadz kita, Ustadz Dr. Handes Slamet Hamzah. Kemudian bilalnya nanti Ahmad Syafi'i Barus. Kemudian Jalaluddin Barus, sama-sama Barus. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk Al-Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang mengantar kita dalam perjalanan 20 hari Ramadan dapat kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan amal ibadah, terutama puasa yang kita jalankan selama 20 hari berlalu sudah, Allah terima. Allah jadikan sebagai tangga untuk mencapai proses akhir Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kemudian selawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berada di malam ke-21 Ramadan. Kalau kata Nabi, ada 3 fase Ramadan. Fase pertama adalah 10 pertama Ramadan, terhitung dari malam pertama sampai ke 10 itu adalah malam-malam rahmat. Dan rahmat kasih sayang Allah itu sudah kita rasakan dengan sebuah ungkapan kebahagiaan dan kegembiraan karena kita masih dihadirkan kembali di dalam Ramadan tahun ini. Kemudian fase yang kedua adalah 10 hari putaran yang kedua Ramadan, yaitu dari malam 11 sampai 20 Ramadan. Kata Nabi, malam-malam maghfirah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi hamba-hambanya yang taat melaksanakan dan menjalankan perintah-perintahnya. Mudah-mudahan maghfirah itu telah Allah berikan pula kepada kita. Kemudian fase yang ketiga
adalah putaran 10 terakhir Ramadan, yaitu malam Itskum minan nar, di mana Allah memberikan pembebasan dari siksa api neraka kepada para hamba-hambanya. Mudah-mudahan pula di akhir Ramadan, Itskum minan nar, pembebasan neraka itu termasuk kitalah orang-orang yang akan mendapatkan pembebasan itu. Amin ya rabbal alamin. Dan malam ini kita sudah berada di malam putaran yang ketiga, yaitu fase yang ketiga, yaitu malam-malam di mana Allah membebaskan dari siksa neraka. Jangan sampai ada di antara kita dengan sebab Ramadan ini tak terbebaskan pula kita dari neraka. Kalau hutang habis Ramadan belum terbebaskan, tak mengapa, asal kita masih punya niat untuk membayar. Tapi jangan sampai Ramadan kita bukan orang yang terbebaskan dari siksa neraka. Karena itu adalah target utama bagi orang-orang yang beriman, yaitu begitu menyandang gelar muttaqin, otomatis orang bertakwa pasti akan dibebaskan dari neraka. Malam hari ini tausiah yang telah diagendakan oleh BKM, telah terjadwalkan dari BKM kepada saya adalah nuzul Quran. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah SWT, nuzul Quran itu kita semua tahu adalah malam di mana Allah menurunkan Al-Quran. Ada 4 kitab yang Allah turunkan di dalam bulan Ramadan dan 1 suhuf. 4 kitab dan 1 suhuf itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam bulan Ramadan. Pertama, suhuf Ibrahim itu Allah turunkan pada malam pertama Ramadan. Pada malam pertama Ramadan Allah turunkan suhuf Ibrahim. Kemudian setelah itu 700 tahun jaraknya setelah suhuf Ibrahim, Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Jarak antara suhuf Ibrahim ke Nabi Musa alaihissalam, yaitu kitab Taurat, jaraknya 700 tahun. Dan Taurat itu Allah turunkan pada malam yang ke-6 Ramadan. Setelah Taurat, jaraknya 500 tahun, turunlah kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, itu pada malam ke-12 Ramadan. Jadi jaraknya luar biasa. Dari suhuf ke Taurat 700 tahun, dari Taurat ke Zabur 500 tahun. Kemudian setelah 1200 kitab Zabur Allah turunkan, diturunkanlah kitab Injil, jaraknya 1200 tahun. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam pada malam 12 Ramadan. Lalu 620 tahun jarak Injil kepada Al-Quran Allah turunkan pada malam ke-17 Ramadan. Kitab Zabur, kitab Injil diturunkan pada malam ke-18 Ramadan, dan Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan. Jarak antara Injil dan Al-Quran itu 620 tahun. Dan itulah masa kekosongan kenabian. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu sudah include, memuat segala isi kitab-kitab terdahulu. Maka kitab-kitab terdahulu itu sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Bagi umat Muhammad, siapapun mereka, sebenarnya idealnya umat Muhammad itu adalah umat, ketika Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul, itu adalah umat Muhammad. Cuman kan terbagi kepada dua. Ada yang beriman, ada yang ingkar. Ada yang mengimani kerasulan Nabi Muhammad, dan ada pula yang mengingkari akan kerasulan Muhammad. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang ingkar, yang kafir.
Satu hari Nabi SAW marah kepada Umar bin Khattab. Pada saat Umar bin Khattab itu membuka lembaran kitab Taurat. Apa kata Nabi SAW? Wahai Umar bin Khattab, apakah kau tidak percaya dengan Al-Quran sehingga engkau masih membuka-buka Taurat? Apakah kau masih meyakini keasliannya sehingga engkau tidak percaya kepada Al-Quran? Seandainya Musa, saudaraku Musa itu masih hidup, maka ia wajib mengikuti risalahku, katanya. Dan ini menunjukkan bahwa risalah-risalah yang sebelumnya itu sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Maka umat Muhammad, ya ngapain kita kalau kita bukan akademisi atau bukan seorang ahli, buka-buka kitab Taurat, buka-buka kitab Injil, nggak perlu. Al-Quran aja pun tak terbuka oleh kita, ngapain pula kita? Berapa banyak dulu, mohon maaf saya, masih IAIN dulu, belum UIN, mahasiswa-mahasiswa perbandingan agama, jurusan perbandingan agama yang masuk Kristen, meninggalkan Islam menjadi Kristen hanya karena dia sebagai mahasiswa perbandingan agama dia banding-bandingkan. Inilah contoh manusia yang keluar dari hidayah menuju kesesatan. Banyak, ya. Kawan saya sendiri, alumni pondok pesantren, mengambil fakultas syariah, jurusan peradilan agama. Di semester ke-6 dia memilih menikah dengan seorang laki-laki Kristen. Dia tinggalkan Islamnya itu, padahal dia sudah bangun keimanannya itu puluhan tahun, bahkan dalam sebuah pondok, hanya karena seorang laki-laki dia rela mengorbankan. Apalagi yang dia setiap hari mengkaji perbedaan, perbandingan mazhab, perbandingan agama. Itu dia. Jadi nggak perlu. Tapi kalau mereka seorang akademisi, seorang ahli dan sebagainya, yang tujuannya adalah untuk meluruskan para pakar-pakar yang belok dari hidayah, para pakar-pakar yang tidak mengimani Al-Quran, masih mengimani kitab-kitab terdahulu, itu bolehlah. Tapi kalau orang awam seperti kita, nggak perlu. Umar bin Khattab saja pun masih ditegur dan dimarah oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia membuka bahkan membaca Taurat itu. Bahkan sampai dikatakan Nabi, apakah engkau tidak meyakini Al-Quran, katanya. Kalau seandainya saudaraku Musa itu masih hidup, maka dia wajib mengikuti risalahku, katanya. Tinggalkan itu risalah dia, gitu aja. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini menunjukkan semua kitab-kitab terdahulu diturunkan dalam bulan Ramadan adalah bahwa kitab-kitab sesuai dengan zaman dan masanya itu adalah sebagai tuntunan dan petunjuk dari Allah bagi para penganut dan pengikutnya. Tapi begitu Al-Quran telah diturunkan oleh Allah, maka semua telah dibatalkan dalam Islam karena sudah disempurnakan di dalam Al-Quran itu. Lantas apa tujuan Al-Quran itu diturunkan kepada kita umat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Yang pertama adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun, dan ia sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ada dua, Al-Quran menyatakan petunjuk. Pertama, hudal lil muttaqin, kemudian hudal linnas, petunjuk bagi orang bertakwa, kemudian petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi orang bertakwa adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa agar bisa menjaga keistiqomahan mereka dengan keimanan itu, agar bisa menjaga keistiqomahan akidah dan tauhid mereka, agar mereka bisa menjaga kelurusan dan kebenaran, keimanan dan ketakwaan sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Ada spesifikasi
ada kekhususan bagi orang-orang bertakwa. Akidahnya, tauhidnya dijaga, dipelihara sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Jadikan Al-Quran petunjuk. Tak ada tempat bersandarnya kecuali hanya kepada Allah. Keistiqomahan, dan karena mereka tidak punya keraguan di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, litahkuma bainan nas, sebagai hakim bagi manusia. Sebagai hakim bagi manusia. Wa anzala alaihimul kitaba bil haq, kata Allah. Dan Allah turunkan kitab Al-Quran itu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Fi mahtalafu fihi, untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi di antara mereka, di antara manusia itu. Jadi kalau hudal linnas itu tujuannya adalah untuk segenap kehidupan manusia, menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan kehidupan yang termasuk terkait dengan kehidupan sosial. Nah, karena umat Islam itu tidak ada membedakan di mana mereka hidup, dengan siapa mereka, dengan komunitas apa. Justru umat Islam itu bisa menyesuaikan dengan segala kondisi dan keadaan. Misal, ini kehidupan berjiran tetangga. Umat Islam itu kan nggak mesti bertetangga berjiran dengan umat Islam saja, ya, bercampur baur dengan segala agama, dengan segala suku, dengan segala bahasa dan sebagainya. Ketika terjadi perselisihan di tengah kehidupan mereka, maka jalan satunya untuk menyelesaikan masalah itu adalah kembali kita kepada Al-Quran. Kita jangan mengikuti alur ajaran atau pemahaman agama lain, tapi kita harus menunjukkan, kita harus menempatkan sesuai dengan alur pemahaman ajaran Al-Quran. Misal ada pertengkaran, kita tetap merangkul mereka dengan silaturahim, menjaga persaudaraan. Karena banyak orang-orang yang notabene beragama non-Islam, tapi mereka masih bisa hidup bersanding dengan Islam. Ada dua kafir itu. Pertama ada kafir zimmi, kemudian ada kafir harbi. Kalau kafir harbi itu kafir yang wajib diperangi, karena memang nyata-nyata bermusuh dan bermusuhan dengan Islam. Tapi kafir zimmi itu adalah orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak beragama Islam, tapi mereka bisa hidup berdampingan dengan muslim, membangun solidaritas, membangun sebuah kehidupan sosial bersama. Persoalan agama itu, keyakinan itu sudah digarisi dengan lakum dinukum waliyadin. Bukan tidak mungkin terjadi persoalan dan permasalahan, maka Al-Quran itu akan memberikan apa? Memberikan keterangan, memberikan keputusan yang baik, memberikan penerangan yang benar. Jadi litahkuma bainan nas, sebagai hakim untuk memutuskan masalah-masalah ya kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga, basyirau wa nadhirau, memberi kabar baik dan buruk. Ya. Paling tidak ada di dalam Al-Quran. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ya, maka barang siapa yang berbuat keburukan walau sebesar biji zarah, pasti Allah akan melihatkan balasannya. Siapa pula yang melakukan perbuatan kebaikan walau hanya sebesar biji bayam atau zarah, Allah juga akan melihatkan balasannya. Mana yang baik, mana yang buruk telah disampaikan dan dijelaskan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dengan pengetahuan itu, kita akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu tentunya kembali merujuk kepada Al-Quran. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu adalah asy-syifa, sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Wala yaziduz zalimina illa khusar.
dan tidak ada menambah sesuatu apapun bagi orang-orang yang zalim itu, melainkan adalah sebuah kerugian. Jadi itulah tujuan Al-Quran diturunkan di tengah kehidupan manusia, agar manusia hidupnya bisa terjaga dan terpelihara, agar manusia kehidupannya bisa terarah dengan petunjuk dan tuntunan Al-Quran. Seandainya kita semua tunduk kepada aturan Al-Quran, maka sepertinya tak ada kesulitan dalam menata kehidupan. Tapi sayang, karena umat Islam yang besar, bahkan untuk skala dunia, di Indonesia ini masih banyak yang tidak begitu patuh dan tunduk, bahkan merujuk atas segala kehidupan kepada Al-Quran. Jelas ya? Al-Quran, bahkan Nabi mengatakan memilih pemimpin, itu Al-Quran menceritakan. Nabi juga menyatakan, berarti memilih pemimpin itu perintah Allah dan Rasulnya, dan itu adalah bagian daripada keimanan, dan itu adalah ibadah. Tapi ternyata manusia, umat Islam ini banyak yang gak selektif, hanya masih memakai ukuran dan takaran fulus, kan gitu kan. Kalau sekarang gini tandanya kan, cuan katanya. Ternyata ukurannya masih seperti itu, berarti tidak merujuk kepada Al-Quran. Masih suka-suka aja. Kalau nggak tahu, tanya kepada yang tahu dong. Ini memilih pemimpin gimana gitu loh. Bukan kehendak nafsu, bukan kehendak pribadi, harus merujuk kepada Al-Quran. Kalau nggak tahu Al-Quran, tanya orang yang tahu Al-Quran. Siapa orang yang tahu Al-Quran? Ulama. Rujukan kita ke sana. Jadi nggak asal-asal berbuat sendiri. Itulah yang tidak selektif, menggunakan sesuatu padahal itu adalah amal yang bukan berarti tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Akan dipertanggungjawabkan. Nah, perempuan memilih calon suami aja pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kok. Ketika 3 orang kalian berjalan, kata Nabi, maka pilihlah satu sebagai amir, sebagai pemimpin. Itu dia. Siapa yang melakukan itu? Ada saudara-saudara kita jemaat tabligh itu. Nah, mereka menggunakan itu, menggunakan ukuran Nabi. 3 orang kalian berjalan, tunjuk siapa amirnya, tunjuk siapa pemimpinnya. Karena kalau 3 orang, tidak akan mungkin mereka membuat kesepakatan yang tidak baik. Tapi bukan ketika 2 orang. Kalau 2 orang masih bisa cincai-cincai, nggak ada orang ketiganya. Tapi kalau sudah 3, maka Nabi mengatakan 3 orang kalian dalam perjalanan, pilih satu sebagai pemimpin. Nah, ini akan memimpin kehidupan satu masyarakat, bangsa yang besar. Dan itu perintah agama. Kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya sebagai orang yang beriman, kita selalu mengkaji Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Ketika Al-Quran dilecehkan, dihina, dipijak, dibakar, kita marah. Tapi ternyata kita sendiri yang mengijak-ngijak ajaran Al-Quran. Kita tidak pernah mengijak fisik Al-Quran, tapi kita mengijak-ngijak apa? Nilai ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu adalah sebuah fakta dan nyata. Nah, mudah-mudahan dengan renungan nuzul Quran ini, kita akan bisa kembali untuk merujuk kepada Al-Quran. Segala sesuatu kehidupan yang kita balut dengan tuntunan Al-Quran pasti akan mendatangkan sebuah kebahagiaan. Karena memang itu adalah pedoman kehidupan bagi kita orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita dan semoga akan mengantarkan kecintaan kita kepada Al-Quran ini, akan mengantarkan kesempurnaan kehidupan kita, khususnya pada amal-amal ibadah yang kita lakukan di dalam Ramadan ini. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita berserah diri dan mengampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.